Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Maisa. Program studi agribisnis. Berikut saya akan menyampaikan materi tentang kelompok kami, kearifan lokal Kenduri Laut Sumatera. Baik, saya akan menyampaikan presentasi saya. Berikut latar belakang masyarakat pesisir Sumatera. Dengan garis pertaniannya yang memanjang, memiliki ikatan khusus dengan laut yang melimpah ruah akan kehidupan. Laut bukan hanya sebagai sumber mata pencarian, tetapi juga sebagai ruang spiritual dan budaya yang melahirkan tradisi kenduri laut. Tradisi ini melibatkan keseharian masyarakat pesisir yang tumbuh bersama dan mengandalkan laut sebagai penopang kehidupan. Proses pelaksanaan tradisi kenduri laut. Tradisi kenduri laut ini rutin dilakukan setiap tahun pada bulan Oktober oleh masyarakat pesisir Tampan Lin Tengah, Sumatera Utara. Tradisi kenduri laut berawal dari warisan budaya masyarakat pesisir di Tampan Tengah, Sumatera Utara, lalu diikuti oleh berbagai daerah pesisir pantai di Sumatera. Berikut ritual kenduri laut ini sudah tertanam sejak abad ke-17. Dari dulu, ritual ini mengajarkan kita untuk berkaca dan selalu bersyukur dengan apa yang diberikan Sang Maha Pencipta yang membuat lautan. Tidak hanya rasa bersyukur, tradisi kenduri laut ini biasanya diadakan jika terjadi banyak kecelakaan di laut, timbulnya penyakit di lingkungan masyarakat pesisir, begitu juga berkurangnya hasil tangkapan nelayan. Berikut tradisi kenduri laut mengandung nilai kehidupan karena berhubungan erat antara manusia dengan alam yang akan selalu membawa kehidupan. Sehingga manusia harus menjaga dan melestarikan alam. Dengan harapan agar kelak alam tetap memberi kehidupan bagi generasi masa depan, khususnya bagi masyarakat pesisir. Karena mayoritas bekerja sebagai nelayan untuk menghidupi keluarganya. Tradisi kenduri laut ini mengandung nilai budaya karena termasuk jadi salah satu warisan budaya tertua nenek moyang yang turun-temurun dilakukan hingga sampai kini. Sehingga kental akan nilai budaya serta filosofi. Kearifan lokal ini pun menjadi tradisi yang harus dilakukan dalam rangka wujud syukur yang dipadukan dengan adat daerah. Berikut nilai-nilai budaya kemaritiman. Nilai-nilai budaya kemaritiman merujuk pada seperangkat keyakinan, norma, prinsip, dan praktik-praktik yang berkaitan dengan kehidupan dan aktivitas yang berhubungan dengan laut atau wilayah pesisir. Nilai-nilai ini mencakup warisan budaya, tradisi, serta cara pandang masyarakat terhadap kehidupan di sekitar perairan. Berikut akan dibahas beberapa nilai-nilai budaya kemaritiman tentang kenduri laut yang ada di Sumatera. Yang pertama, tradisi keberlanjutan. Kenduri laut masyarakat di Sumatera mencakup berbagai aspek, merupakan salah satu contoh dari suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Sumatera. Adat kenduri laut ini dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang berkunjung ke kawasan tersebut dan sebagai simbol dukungan terhadap warga desa setempat yang menjaga cara hidup mereka pada sumber daya laut yang akan dibutuhkan. Berikut masih dengan nilai-nilai budaya kemaritiman. 2. Solidaritas yang tinggi. Tradisi kenduri laut tradisional masyarakat pesisir Sumatera mempunyai nilai solidaritas yang tinggi, yaitu menyatukan banyak anggota masyarakat pesisir setempat dengan orang-orang dari kota-kota tetangga.
Tradisi dalam hal ini berfungsi sebagai pengaman terhadap hasil laut yang diperoleh setelah setahun melaut. Selain itu, tradisi kembali laut juga dilakukan dengan keyakinan bahwa hasil laut yang diperoleh di kemudian hari akan terbatas dan seluruh nelayan akan tutup pada saat aktivitas di laut tersebut dilakukan. Masih dengan nilai-nilai budaya kemaritiman. 3. Ragam budaya kemaritiman. Berbagai aspek kearifan lokal dan budaya maritim terkait kenduri laut masyarakat pesisir di Sumatera. Ragam budaya kemaritiman. Berikut beberapa contoh adat kemaritiman yang berkaitan dengan kenduri laut. Seperti yang pertama, rumah adat. Setiap semenanjung di Sumatera memiliki sebuah rumah adat dengan ciri-ciri unik melengkapi rumah adat lainnya, terlepas dari konstruksi, bahan bangunan, atau faktor lainnya. Yang kedua, memiliki senjata tradisional. Senjata tradisional adalah perwujudan fisik dari keyakinan agama. Setiap provinsi mempunyai lebih dari satu jenis senjata tradisional. Yang ketiga, kelompok etnis atau suku bangsa. Diketahui bahwa Pulau Sumatera berikut dengan nilai-nilai budaya kemaritiman. Keempat, kelestarian lingkungan. Kenduri laut yang dilakukan oleh penduduk Sumatera juga mengedepankan pelestarian lingkungan sebagai wujud syukur atas hasil laut yang melimpah. Kenduri laut dilaksanakan untuk menjaga kelestarian alam bawah laut dan sekitar secara efektif. Selain itu, dalam pelaksanaan pengendalian erosi pantai juga dilakukan dengan cara yang berwawasan lingkungan, seperti dengan mempertimbangkan menggunakan materi yang dapat merusak lingkungan dan mempertimbangkan menurut kesehatan ekosistem di sekitarnya. Berikut masih dengan nilai-nilai budaya kemaritiman. Yang kelima, spiritualitas. Tradisi kenduri laut masyarakat kelas bawah di Sumatera mempunyai komponen spiritual yang kuat. Kenduri laut merupakan sentimen pesimis dari masyarakat setempat terhadap hasil sungai yang mereka temui. Tradisi juga mempunyai makna mendalam bagi masyarakat kelas bawah karena merupakan representasi hubungan simbiosis antara umat manusia dengan Sang Pencipta. Selain itu, kenduri laut juga berfungsi sebagai sarana pendidikan lingkungan hidup karena dalam melaksanakannya mengikuti tradisi yang menghargai lingkungan sekitar. Berikut jenis-jenis norma dan aturan yang berlaku. Setiap daerah pasti tentunya memiliki norma dan aturan yang berlaku, yang berdasarkan oleh aturan agama, hukum, sosial, dan kesopanan. Begitu pula aturan yang berlaku pada acara adat kenduri laut. Berikut norma-norma yang berlaku di kegiatan adat kenduri laut. Norma agama. Kegiatan adat kenduri laut berlandaskan Islami, yang mana acara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat pesisir Aceh maupun masyarakat pesisir Tapanuli Tengah kepada Allah Subhanahu Wa Taala oleh karena limpahan rezekinya berupa hasil tangkapan ikan. Dalam acara kegiatan adat ini pula terdapat tradisi membuang kulit kerbau. Tradisi membuang kulit kerbau yang dagingnya dan jeroannya diolah untuk dimakan, sedangkan kulitnya diisi dengan ampas kelapa yang kemudian dibuang ke laut, supaya jadi tambahan pangan bagi ikan-ikan di laut, serta sebagai bentuk pengembalian rezeki yang menurut masyarakat supaya ikan-ikan di laut bisa terus ada oleh karena adanya perputaran rezeki. Norma sosial. Kegiatan adat kenduri laut
tidak hanya dilaksanakan atas dasar landasan keagamaan, tapi juga sosial. Salah satu manfaat diadakannya acara ini tidak lain tidak bukan, yakni meraih silaturahmi antar sama masyarakat dan nelayan melalui memasak bersama, kemudian makan bersama. Acara ini juga bermanfaat untuk kegiatan sosial, memberi makan anak-anak panti asuhan. Yang ketiga yaitu norma hukum. Diberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang mana memberikan manfaat berupa nuansa baru membangun di daerah sehingga memberikan kesempatan untuk pengembangan berbagai potensi daerah, mulai dari sektor pariwisata hingga budaya, termasuk potensi sumber daya di wilayah pesisir. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan sudah bergeser dari sentralistik ke desentralistik. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil telah memberikan pertimbangan terhadap beberapa masyarakat adat untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Lanjut, nilai-nilai dalam tradisi kenduri laut. Nilai kehidupan. Tradisi kenduri laut memiliki nilai kehidupan kerana hubungan erat antara manusia dengan alam yang akan selalu membawa kehidupan. Oleh karena itu, manusia harus menjaga dan melestarikan alam dengan harapan agar kelak alam tetap memberikan kehidupan bagi generasi masa depan, terlebihnya lagi khususnya bagi masyarakat pesisir. Karena mayoritas masyarakat pesisir berprofesi sebagai nelayan untuk menghidupi keluarganya. Dapat kita simpulkan dari nilai-nilai dalam tradisi kenduri laut, seperti nilai kehidupan, kita harus menjaga dan melestarikan alam dengan harapan agar kelak alam tetap memberikan kehidupan bagi generasi yang akan datang. Berikut nilai budaya tradisi kenduri laut. Ini memiliki nilai budaya karena termasuk salah satu warisan budaya tertua nenek moyang yang turun-temurun dilakukan hingga kini, yang terkenal akan nilai budaya serta filosofi. Kearifan lokal ini punya menjadi tradisi yang harus dilakukan dalam rangka wujud syukur yang dipadukan dengan adat daerah. Berikutnya, perkembangan tradisi kenduri laut masa kini. Tradisi kenduri laut masih terjaga dan selalu diselenggarakan setiap tahunnya. Isi acara tidak hanya sekedar makan bersama, tetapi juga dimeriahkan dengan berbagai acara yang meriah, berisi hiburan dan perlombaan yang semakin modern. Acara adat kenduri laut ini menjadi objek destinasi bagi para pelancong atau pengunjung, mulai dari pengunjung lokal maupun pengunjung mancanegara. Tradisi kenduri laut yang semakin tahun kian semakin menandakan budaya ini diterima oleh masyarakat luas. Yang terakhir, kesimpulan tradisi kenduri laut yang terdapat di Kabupaten Taburin Tengah, Provinsi Sumatera Utara merupakan bukti kekayaan budaya kearifan lokal pesisir di Indonesia yang patut dipertahankan karena adanya nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Tidak hanya itu, tradisi adat ini menjadi daya tarik wisatawan, yang mana adanya daya tarik wisatawan berarti terdapat manfaat berupa adanya perhatian terhadap tradisi ini, serta menjadi salah satu destinasi wisata yang dapat ditawarkan apabila berkunjung di pesisir Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Barat. Baik, sekian presentasi dari saya tentang kenduri laut Sumatera. Apabila ada kesalahan kata, tolong diluruskan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.